Forum Komunikasi Kepala Sekolah SMP MTS Muhammadiyah Sesamarinda mempersembahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para siswa siswi SMP Sanawiyah 1 sampai SMP Muhammadiyah 7 yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memasuki bulan Ramadan, bulan yang diantaranya punya keistimewaan dan keutamaan. Bulan Ramadan merupakan bulan pendidikan dan pembinaan yang luhur, yang komprehensif, yang meliputi pembinaan rohiyah, spiritual, yang berkaitan dengan jasadiyah, jasmania, yang meliputi dengan istima'iyah, yaitu sosial, dan khuluqiyah, akhlak. Bulan Ramadan kalau diibaratkan seperti lembaga pendidikan, di mana para siswa-siswi diajarkan, digembleng, dan ditatar begitu ketat di dalam pendidikan SMP Muhammadiyah yang bertujuan akhirnya menjadi manusia yang berprestasi, manusia yang unggul, dan manusia yang berdaya guna. Otomatis dengan menggunakan kurikulum yang seimbang antara kurikulum duniawiyah dan ukhrawiyah. Dua-duanya ini bisa menyeimbangkan kehidupan apabila manusia, khususnya siswa-siswi Muhammadiyah, menjadi manusia yang sukses yang berkeadaban, yang berakhlak, yang bermanfaat, baik pada dirinya, keluarganya, lingkungannya, maupun negara. Karena konsep kurikulum dipadukan menjadi satu kesatuan, yaitu kurikulum agama Islam dan kurikulum umum. Para siswa-siswi yang dirahmati Allah, bulan Ramadan ada bulan pendidikan yang berasal dari Rabbani, kurikulumnya dari ilahi, manhajnya, aturan-aturannya juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memasuki dalam bulan Ramadan dan dipraktekkan betul-betul dengan berpuasa Ramadan, maka juga akan diharapkan menjadi manusia yang paripurna, menjadi manusia yang berakhlak mulia, karena
dihasilkan daripada puasa di bulan Ramadan yang diniatkan dikerjakan betul-betul mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannat ummati an takuna as-sanata kulluha Ramadan." Kalau seandainya manusia atau umatku itu tahu betapa banyaknya keistimewaan dan keutamaan di bulan Ramadan, maka umatku akan latamannat ummati akan mengharapkan 1 tahun penuh di bulan Ramadan terus, 1 tahun bulan Ramadan terus. Tapi karena Allah Maha Rahman dan Maha Rahim, tidak ingin memberatkan hambanya, Rasulullah juga tidak menginginkan, tidak memberatkan umatnya, maka Rasulullah menganjurkan supaya nilai puasa Ramadan 1 bulan itu menjadi 1 tahun, maka ditambah dengan puasa Syawal 6 hari. Siswa-siswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Ramadan, bulan yang disebut dengan pendidikan dan pembinaan ini adalah bulan di mana di dalamnya itu adalah perintah untuk melaksanakan puasa Ramadan. Puasa adalah untuk menumbuhkan tazkiyatun nafs, pembersih jiwa, di mana puasa itu tidak hanya sekedar tidak makan, tidak minum saja, tetapi menjadi manusia yang punya puasa yang sempurna itu harus di samping tidak makan, tidak minum juga harus melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah Allah di waktu lapar di bulan Ramadan yang kita puasa ini dengan sabar, tetap sholat wajib 5 kali sehari, ditambah dengan sholat sunat rawatib. Barang siapa yang melaksanakan sholat sunat rawatib sebelum duhur, sholat sunat 2 rakaat, setelah 2 rakaat salam 2 rakaat lagi, setelah duhur 2 rakaat lagi, setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat, sebelum subuh 2 rakaat. Barang siapa yang sholat sunat rawatib yang mengiringi sholat wajib 12 rakaat sehari semalam, maka akan dibangunkan rumah Allah di surga. Itu baru sholat wajib. Belum lagi nanti sholat tarawih. Man kana ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan sholat tarawih di waktu Ramadan, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala di sisi Allah, maka juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu larangan-larangan yang harus ditinggalkan. Tidak boleh berkata kotor, tidak boleh sombong. Innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah juga tidak mencintai orang-orang yang membuat kerusakan-kerusakan.
Jadi menjadi punya jiwa yang bersih adalah di samping meninggalkan tidak makan, tidak minum, juga harus melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan yang sifatnya ucapan-ucapan kotor, perbuatan-perbuatan yang sombong, perbuatan-perbuatan yang membuat orang lain sakit hati. Siswa-siswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ramadan adalah mendidik jasmani supaya menjadi sehat, yaitu menciptakan bagaimana jasmani kita itu sehat, tidak hanya sekedar bahwa kita harus meninggalkan nafsu, tetapi berpuasa pun memerlukan badan yang sehat. Dan di dalam Ramadan itu pula insya Allah akan menumbuhkan kesehatan, karena dengan puasa itu pula kita akan mempunyai organ tubuh ini sehat, usus kita jadi bersih, kemudian perbaikan-perbaikan pencernaan, dan membersihkan endapan-endapan yang ada dalam tubuh itu. Kenapa? Karena tubuh kita itu kosong daripada makanan dari subuh sampai terbenam matahari. Disitulah enzim-enzim kita akan berfungsi membersihkan usus, akan membersihkan organ-organ tubuh kita. Siswa-siswi yang dirahmati Allah, kalau kita lihat perusahaan-perusahaan besar itu, pasti 1 tahunnya perusahaan itu akan memberhentikan produksi-produksi yang ada di perusahaan itu. Para pemimpin perusahaan ditanya, kenapa setiap tahun mesti perusahaan itu harus berhenti? Iya, karena kalau tidak berhenti terus-menerus kerja, maka akan yang dihasilkan oleh perusahaan itu tidak akan menemukan hasil yang bermutu yang baik. Maka pasti perusahaan itu akan memberhentikan perusahaan itu atau mesin-mesin itu untuk dibersihkan pipa-pipanya, akan dibersihkan mesin-mesinnya. Dengan itu nanti akan menghasilkan suatu produk yang lebih baik. Begitulah kita ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan untuk berpuasa, untuk memperbaiki organ-organ tubuh kita, jiwa-jiwa tubuh kita yang kotor selama 1 tahun ini dengan berpuasa, meninggalkan makan minum, juga meninggalkan ucapan-ucapan yang kotor yang akan mempengaruhi batin kita, jiwa kita, dan itu pula akan mempengaruhi kesehatan jasmani kita. Maka dari itu anak-anakku sekalian, yang kedua ini puasa adalah mendidik jasmani, ada supaya badan kita itu tidak sekedar kelihatan sehat, tetapi lahirinya dan batinnya ada satu kesatuan yang utuh, sehingga manfaatnya dengan kekuatan dan dipantau oleh batin kita yang bersih itu, maka menjadi manusia yang paripurna, baik dirinya, baik untuk bapak ibunya maupun untuk orang lain. Siswa-siswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa Ramadan adalah akan menciptakan istimaiyah, tumbuh kesosialannya. Kenapa kok puasa akan tumbuh persahabatannya, kesosialnya, istimaiyahnya muncul? Karena dengan lapar-lapar itu pula akan menyadari betapa payahnya, betapa susahnya orang yang tidak bisa makan itu. Betapa sedihnya, betapa sengsaranya orang yang tidak ada harapan kapan aku harus makan. Pagi ini apakah makan? Siang ini apakah makan? Sore apa? Tidak tahu kepastian. Dengan kita diciptakan, ditakdirkan, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa
maka jiwa kita akan mampu melihat betapa sengsaranya dan menderitanya orang miskin. Kenapa kau bisa melihat? Karena kita diberi pelajaran oleh Allah dengan sifat kelaparan, dengan sifat kehausan itulah. Maka jiwa kita mampu melihat kebersamaan, kerukunan, kedamaian, persahabatan. Padahal kemarin-kemarin mempunyai sifat sombong. Sekarang alhamdulillah dipatahkan kesombongan itu dengan hasil puasa di bulan Ramadan. Siswa-siswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Imran ayat 142, am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu ladzina jahatu minkum wa ya'lamas sabirin. Jangan engkau menganggap diri Anda itu sudah bisa masuk surga sebelum Allah melihat Anda, kita semua orang beriman itu sungguh-sungguh di dalam berbuat apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh-sungguh dalam berteman, sungguh-sungguh dalam bersahabat. Kita tidak boleh mencemooh teman kita satu kelas, apalagi SMP Muhammadiyah ini kan makna Muhammadiyah itu pengikut Nabi Muhammad SAW. Dia hanya sekedar nama organisasi Muhammadiyah, tetapi hakikat diri kita tidak Muhammadiyah, hanya sekedar nama organisasi Muhammadiyah, pengikut Nabi Muhammad, tetapi diri kita tidak memuhammadiyahkan diri kita dalam jiwa kita. Maka ciptakan kita, jadikan diri kita di bulan Ramadan ini menjadi manusia yang hidupnya dalam organisasi yang namanya pengikut Nabi Muhammad, juga diri kita, jiwa kita memang betul-betul Muhammadiyah, pengikut aturan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jahadu, bersungguh-sungguhlah kamu berbuat baik, dan jangan kamu menyangka dirimu masuk surga sebelum kamu menjadi manusia yang sabar. Di bulan Ramadan ini perlu banyak didikan-didikan, anjuran-anjuran yang perlu dengan kesabaran-kesabaran. Sabar tidak makan sampai waktunya, sabar tidak menghina orang lain, sabar tidak mencaci maki orang lain. Dengan kesabaran-kesabaran ini dan kita berhasil puasa, maka kita akan menjadi manusia yang manfaatnya lebih luas lagi pengertian sabar. Sabar ini harta tidak punyaan kita. Ini sandal tidak punya kita, ini pulpen tidak punya kita. Sabar untuk tidak mengambil. Kenapa murid mampu tidak mengambil? Karena berhasil sabar di dalam melaksanakan puasa di bulan Ramadan itu. Itu efek positifnya. Manusia yang sabar, sukses di bulan Ramadan, akan sukses secara hati yang seluas-luasnya. Sabar untuk tidak mengambil haknya. Siswa-siswi rahimakumullah, yang terakhir adalah puasa Ramadan, puasa yang mewujudkan khuluqiyah, manusia yang berakhlak mulia, manusia yang bicaranya baik, manusia yang mau bersahabat, manusia yang peduli dengan orang lain, manusia yang baik dengan siapa saja. Bahkan dengan orang yang tidak Islam pun dianjurkan oleh Rasulullah untuk berbuat baik. Ittaqillah da'watal madlum walau kana kafiran. Takutlah doanya orang-orang yang didolimin walaupun orang itu kafir. Sekalipun dia kafir, kalau tidak salah, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan hasil Ramadan yang kita laksanakan dengan puasa Ramadan ini, kita menjadikan manusia yang terdidik, manusia yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, menjadi manusia yang sempurna, manusia yang baik berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala maupun baik dengan sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika. Ya Allah, jadikan aku selalu ingat kepadamu dan jadikan aku selalu bersyukur kepadamu.
wa inna ala dzikrika wa husni ibadatik. Dan jadikan aku baik dalam beribadahku kepadamu, baik yang berhubungan denganmu maupun sesama hamba-hambamu, makhluk-makhlukmu, maupun dengan alam semesta, maupun dengan diri kita masing-masing. Jangan sampai kita disinyarir dalam Al-Quran, inni dolamtu nafsi dulman kasiro. Kita ini selalu mendolimi diri kita. Maka kita akhiri dengan faghfirli, faghfirli, faghfirli. Ya Allah ampuni aku. Warhamni, warhamni. Dan sayangi aku. Dengan insya Allah dengan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan, dengan kita mengerjakan puasa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan mendapatkan insya Allah surga Ar-Rayyan, surga Firdaus, surga yang dicita-citakan, yang diharapkan oleh orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, akhirlah hidupku dengan akhir hidup yang husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka tulal umri bitta'ah. Ya Allah, beri kami umur yang panjang dengan penuh taat kepadamu. Wahtim lana bil amal shalihah. Akhir hidup kami dengan akhir hidup yang baik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Wafatkanlah aku bersama orang-orang yang kau pilih. Wa tawaffana muslimin. Wafatkanlah aku wafat dalam keadaan Islam. Wa alhiqni bisalihin. Dan temukanlah aku bersama orang-orang yang baik. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah, dibimbing oleh Allah di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.